Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 24 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 67 sampai dengan ayat 79. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini adalah Kidung Agung Benediktus atau Terpujilah. Terpujilah, itulah awal Kidung Zakaria yang dalam bahasa Latin disebut Benedictus. Setelah mendengar karya Tuhan dalam diri Maria yang akan melahirkan Yesus, dan setelah mengalami karya Tuhan dalam keluarganya, Zakaria memuji Allah. Padahal sebelumnya ia bisu sekian waktu lamanya karena tidak percaya pada berita yang malaikat sampaikan. Namun saat itu ia penuh dengan Roh Kudus. Fokus pujian Zakaria adalah karya Allah bagi Israel. Allah melawat dan membawa kelepasan, serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya, yaitu Mesias. Kedatangan Juru Selamat terjadi sebagai penggenapan janji Allah yang diucapkannya kepada Abraham, nenek moyang Israel. Umatnya akan diselamatkan dari kekuatan musuh, sehingga mereka beribadah kepadanya dalam kekudusan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Yohanes putra Zakaria akan menjadi permulaan tanda bahwa Allah kembali bekerja untuk menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Yohanes akan menjadi nabi Allah yang bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mewartakan pengampunan dosa. Yohanes akan memberitakan kabar keselamatan, dan Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan dunia yang berada dalam kegelapan. Dia disebut surya pagi dari tempat yang tinggi. Dia merupakan wujud lawatan Allah kepada umatnya yang didasarkan atas rahmat dan belas kasihannya. Itulah sebabnya Zakaria memuji Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Sang Mesias ke dalam dunia begitu penting bagi manusia, karena tanpa Dia hidup kita berakhir dalam kegelapan lorong maut tanpa pengharapan sama sekali. Oleh sebab itu, sambutlah Dia dalam hidup Anda, agar terangnya datang menyinari dan menuntun Anda dalam jalan damai sejahtera. Terpujilah Allah.
Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Zakaria tentang Yohanes Pembaptis berlaku juga bagi kita. Kita juga dipanggil untuk mendahului Tuhan guna mempersiapkan jalannya bagi orang-orang lain. Masih banyak orang yang butuh mengenal jalan Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan keselamatan, pengampunan dosa, rahmat, dan belas kasih Allah. Masih banyak orang yang membutuhkan fajar cemerlang yang akan membebaskan mereka dari kegelapan serta naungan bahaya maut agar mereka mengarahkan kaki ke jalan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, wujud nyata damai sejahtera di dalam setiap keluarga dan himpunan masyarakat merupakan tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kita semua menyadari betapa damai sejahtera sungguh dibutuhkan di dunia kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga-keluarga kita, dan dalam diri kita sendiri. Kita mohon agar Yesus Kristus, Pangeran Perdamaian, sungguh datang dan tinggal di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu semua, kidung pujian Zakaria ini menutup rangkaian kisah persiapan kelahiran Yesus. Rasa syukur dan kekaguman akan karya Allah mendorong Zakaria menyatakan kidung yang sekaligus nubuat bagi putranya. Pesan pujian Zakaria sangat indah. Allah telah mengunjungi dan membebaskan umatnya. Zakaria begitu percaya bahwa janji Allah telah dipenuhi dan saat keselamatan sudah tiba. Sebuah iman yang melihat bahwa Allah setia dan tak pernah ingkar janji. Lebih lagi, kasih-Nya selalu menyertai semua anak-Nya di setiap jalan hidup mereka. Pujian Zakaria ini mengundang kita untuk sungguh percaya akan kesetiaan Allah serta menemukan kisah iman dan berkat dalam setiap peristiwa hidup. Karena di sana Allah hadir dan menunjukkan karyanya yang agung kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pelindungku, tumbuhkanlah imanku supaya aku dapat selalu percaya dan melihat jejak berkat-Mu dalam setiap peristiwa hidupku. Engkau yang telah datang ke dalam dunia untuk menyatakan rahmat dan belas kasihan Allah. Datang dan tinggallah selalu dalam diriku. Berikanlah aku damai sejahtera dan mampukanlah aku untuk membagikannya kepada orang-orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.